Jadi kalau untuk manfaat itu keseluruhan bermanfaat. Dari daun kita bisa untuk teh kesehatan juga. Terus kalau dari buah itu dari cangkangnya itu entah bisa untuk pupuk, terus untuk kulitnya bisa untuk kopi. Dari kacangnya kalau kita press itu kan dapat minyak. Nah minyaknya ini yang mengandung nilai kesehatan yang luar biasa. Nah sampai saat ini untuk konsumen kita belum ada lagi yang mengeluh. Artinya merasa puas gitu. Sahabat tani, kacang saca inci dikenal sebagai kacang Inka atau kacang gunung. Kacang ini buahnya berbentuk bintang, di mana dalam satu buahnya dapat menyimpan antara 4-7 butir biji kacang. Buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua berwarna coklat kehitaman. Salah satunya dilakukan oleh warga Desa Nalui, RT 7, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Ialah Husaini yang akrab dipanggil Pak Ahmad. Husaini memulai menanam kacang saca inci pada bulan Januari tahun 2023 dengan jumlah 506 pohon. Dalam pengembangan budidaya kacang ini dilakukan dengan cara menjalin program kemitraan bersama salah satu perusahaan di Kabupaten Tanah Laut, sekaligus sebagai pembeli. Awal mulanya ini ada kaitannya dengan Kabupaten Balangan. Kebetulan kita ada kawan di Kabupaten Balangan, jadi dari situ kita ada dapat masukan tentang kacang saca inci. Akhirnya kita termotivasi untuk menanam kacang ini. Kita bermitra dengan perusahaan PT SAR, artinya PT Setia Alam Raya. Kita kontrak dengan perusahaan itu selama 9 tahun. Nah, kalau sudah 9 tahun ke atas kan berarti bisa diperpanjang, tergantung kondisinya. Sampai saat ini baru bisa nanam 506 pohon. Kebetulan ini kan musim kemarau nih, jadi istirahat dulu penyemaian. Kacang ini dikenal dengan kandungannya yang kaya akan asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9. Untuk harga jual yang disepakati dalam program kemitraan ini ialah harga cangkang kering senilai Rp8.000 dan biji coklat senilai Rp20.000 per kilogram. Jadi kalau dari cangkang kering itu harga kontrak kita dengan perusahaan 8.000, tapi tergantung harga pasaran. Kalau harga pasaran tinggi ya tinggi, tapi kalau di bawah harga kontrak tetap harga kontrak ini. Nah kalau ini dibukas biji coklatnya itu 20.000 per kilonya. Alasan ketertarikan kita untuk menanam kacang saca inci ini, untuk hasil kajian itu hasilnya lumayan. Nah, yang kedua besar manfaatnya untuk kesehatan. Nah, diantaranya kayak kesehatan itulah penyakit gula darah, darah tinggi, terus apa-apalah banyak bujur manfaatnya. Masa panen kacang ini bisa dilakukan hingga 10-20 tahun ke depan. Dengan proses panen dimulai saat tanaman memasuki usia kurang lebih 6 bulan. Sementara untuk hasil produksi buah yang dihasilkan beragam, mulai dari berat setengah kilogram sampai 4 kilogram per pohonnya. Kalau untuk tahap berbunga, itu umur 3 bulan sudah berbunga, sudah mulai mengeluarkan buah. Tapi untuk masa panen, itu mulai 6 bulan, sudah ada yang bisa tuha katanya masa panennya. Tapi kalau untuk masa panen yang banyak itu umur 8 bulan. Ada tingkatan. Kalau berumur dari 1 tahun sampai ke umur 2 tahun itu mungkin per pohonnya kurang lebih setengah kilo aja per pohonnya. Nah, dari umur 2 tahun sampai ke 3 tahun itu perkiraan mencapai 2 kilo per pohon. Nah, kali 1.650 pohon, lumayan hasilnya, berkali-kali lipat daripada hasil sawit, tanaman sawit. Kalau dari umur 4 tahun
sampai 10 tahun itu mencapai 4 kilo per pohonnya. Kali aja sekarang. Banyak-banyak. Minimal kalau umur 2 tahun itu hampir 20-an juta per setengah bulan. Sesuai anjuran dari perusahaan mitra, budidaya kacang saca inci dilakukan dengan metode tanam secara organik dengan jarak tanam 2 kali 3 meter. Dan pupuk yang digunakan dalam perawatan merupakan pupuk organik buatan sendiri. Kalau ukuran pola tanam di lahan itu dianjurkan oleh perusahaan minimal ukuran 2 kali 3 jarak tanamnya. Ukuran bidingan bisa pakai bidingan, bisa kada. Yang penting kalau kita pakai bidingan kan untuk mempermudah pengairan aja, untuk penyiraman. Kebetulan kacang ini kan untuk kesehatan, jadi ini harus pol organik. Nah, sedang kita kan selama 6 tahunan ini kita sudah pol organik, kada ada memakai kimia. Jenis N itu dari kue walet, terus dari P kita ngambil bahan bakunya dari batang pisang. Kalau dari K-nya kita ngambil dari sabut kelapa. Jadi NPK itu kue walet, batang pisang, sama sabut kelapa. Selain itu, untuk sistem penanamannya bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Dengan masing-masing sistem tanam memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap pertumbuhan dan hasil dari budidaya kacang saca inci. Ini bermacam-macam. Boleh sih kita nanam di bawah naungan, tapi risikonya kan ada 2. Kembang mudah rontok, buah muda pun mudah rontok. Nah, kalau untuk omeganya itu memang pol di bawah naungan. Kalau minyak kacang saca inci ini omega 3-nya itu ada 2300%. Sementara dalam bab perawatan tanaman kacang ini tergolong cukup mudah dan minim akan pengeluaran. Salah satunya ialah daun pada tanaman ini mengandung racun bagi hama. Adapun penyakit lain yang sering menyerang ialah penggerek batang dan jamur. Kalau untuk perawatan, kita sangat-sangat diuntungkan dengan menanam kacang ini. 1, khususnya untuk hama itu ada. Nah, tapi kalau untuk penyakit ada, tapi kada banyak. Sangat-sangat minim perawatannya. Artinya kalau untuk mengeluarkan modal merawat tanaman ini boleh dikatakan berapa persen aja kaitannya. Kada banyak. Hama kada ada. Kenapa? Alasannya kada ada hama. Daun kacang saca inci ini mengandung racun. Jadi bagi hama ada kawainya. Kada wani, tapi bagi manusia, bagi kita manusia manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Sahabat tani, kacang saca inci dikenal sebagai kacang Inka atau kacang gunung, di mana dalam satu buah dapat menyimpan antara 4 sampai 7 butir biji. Buah yang masih muda berwarna hijau, sedangkan buah yang sudah tua yang bisa dipanen berwarna coklat kehitaman. Untuk modal awal dalam budidaya kacang saca inci tergolong cukup tinggi, yakni sekitar 60 juta rupiah. Modal paling besar ialah untuk membangun tempat produksi, dikarenakan masa tumbuh kacang yang lama dibutuhkan turus yang kuat seperti kayu ulin. Kalau modal awal memang ini boleh dikatakan tinggi. Kenapa? Karena jarak masa tumbuhnya ini kuat 10 sampai 20 tahun, kita harus memakai turus yang kuat. Nah, satu-satunya berarti dari ulin. Kalau per hektar itu mencapai 60 jutaan lebih. Semua bagian dari tanaman ini ternyata bisa dimanfaatkan, mulai dari daunnya yang mengandung antioksidan, biji buahnya memiliki kandungan asam lemak, dan tentunya minyak hasil ekstrak biji saca inci bermanfaat untuk kesehatan.
Jadi kalau untuk manfaat itu keseluruhan bermanfaat. Dari daun kita bisa olah untuk teh kesehatan juga. Terus kalau dari buah itu dari cangkang. Cangkangnya itu entah bisa untuk pupuk, terus untuk kulitnya bisa untuk kopi. Dari kacangnya kalau kita press itu kan dapat minyak. Nah, minyaknya ini yang mengandung nilai kesehatan yang luar biasa. Terus dari limbahnya itu, limbah kacang yang di-press itu bisa dibikin sabun untuk kesehatan juga, bisa dibikin kue, bisa dibikin makanan ringan. Nah, sampai kepada kosmetik. Jadi dari daun sampai ke buah, kesemuanya bermanfaat, tidak ada yang terbuang. Budidaya kacang saca inci bisa dilakukan dengan pola tanam tumpang sari dengan tanaman lain. Tumpang sari itu, nah bisa tumpang sari. Misalnya dengan pepaya, misal bisa. Dengan cabai bisa. Bagi masyarakat Tabalong yang tertarik dan berminat menjadi mitra budidaya kacang ini, bisa saja langsung menghubungi Pak Husaini. Jadi seluruh siapapun yang mau bermitra dengan kita terbuka. Tapi itu tadi persyaratannya ada. Harus sembarang. Mantri Tani Balai Penyuluh Pertanian Jaro, Asriyadi, menilai budidaya kacang saca inci memiliki prospek menjanjikan dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki sisi manfaat bagi kesehatan, apalagi didukung dengan struktur tanah di daerah Tabalong yang mendukung. Untuk kacang saca inci ini kita melihat di daerah lain. Pertama mungkin kaitan dengan tanah. Alhamdulillah kacang saca ini cukup bagus perkembangannya di Kecamatan Jaro, sehingga kami mengajak Pak Husaini untuk menanam, karena dinilai dari segi ekonomis itu petani-petani di daerah lain menguntungkan. Nah, jadi melihat dari situ kenapa kita tidak bisa. Nah, karena ini prospek yang bagus untuk pengembangan kacang saca ini dan cocok untuk daerah kita. Nah, kalau secara nilai jual, karena kacang saca ini sifatnya untuk kesehatan dan juga bisa dijadikan konsumsi, terutama kacangnya. Nah, jadi di samping untuk kacang bisa dijadikan obat-obatan. Nah, itu untuk kacangnya. Kemudian kacang itu sendiri kalau diproses lagi lebih lanjut itu bisa dibikin minyak. Nah, yang sekarang itu dikenal dengan kacang minyak kacang saca inci. Asriyadi menjelaskan, apabila ada masyarakat yang ingin berbudidaya kacang saca inci, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya ialah kondisi tanah. Apabila kondisi tanah tersebut kondisinya anorganik, maka sebelum menanam dianjurkan lahannya diolah dan diistirahatkan terlebih dahulu selama 2 tahun. Nah, jadi untuk menentukan lahan bisa ditanam untuk hal ini, kita harus melihat dulu kondisi tanah kita. Artinya misalnya tanah bekas hortikultura misalnya seperti cabai. Nah, apakah dalam 1 tahun mau menanam ini kita menggunakan kimia atau tidak? Kalau menggunakan kimia minimal kita 1-2 tahun lah mengistirahatkan lahan itu untuk dijadikan tanaman organik itu minimal. Nah, kalau lebih bagus lagi. Nah, jadi kaitan dengan tanah ini memang harus benar-benar organik. Nah, karena kalau kita menggunakan kimia tentu saja nanti barang yang akan kita jual itu akan tidak laku. Karena kita menjual kacang ini harus nanti diteliti oleh perusahaan, kalau yang ada kimianya, nah, tentu saja kita tidak diterima. Nah, itu risiko kita. Artinya kita harus yakin bahwa kita ini organik, sehingga dalam hal pemasaran kacangnya tidak ada kesulitan. Asriyadi juga mengajak masyarakat Tabalong untuk berbudidaya kacang saca inci yang dinilai memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.
Apabila berminat bisa menghubungi Pak Husaini sebagai perwakilan yang ditunjuk dari perusahaan. Nah, jadi dengan adanya, karena prospek daripada kacang tanah ini cukup bagus. Nah, jadi kepada kawan-kawan petani, terutama di Kabupaten Tabalong, yang berminat untuk menanam kacang saja ini, untuk bisa menghubungi Pak Husaini, bagaimana sih caranya budidaya untuk kacang saja ini, dan untuk yang lainnya kaitan dengan MOU. Nah, MOU karena Pak Husaini ini sudah diamanahi oleh perusahaan yang ada di Plehari, itu silahkan mengembangkan, namun itu batasannya cuma 1 hektar. Nah, 1 hektar petani itu harus menandatangani MOU kerjasama dengan perusahaan itu untuk memudahkan pemasaran terutama. Nah, jadi bisa aja kalau membudidayakan tanpa MOU, tapi kita dalam hal pemasaran nanti yang agak kesulitan. Nah itu, jadi kalau sudah MOU ada, insya Allah petani kita tidak ada kesulitan lagi untuk membudidayakan ini.